Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali pada acara kuliah daring hari ini. Mudah-mudahan kita selamanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Karena pada kesempatan ini kita mafhum bahwa kondisi pandemi yang semakin merajalela, kondisi pandemi yang semakin meningkat, mudah-mudahan kita selamanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam untuk tetap berthalabul ilmi, mencari ilmu bekal hidup kita di masa yang akan datang. Pada kesempatan sore ini saya akan membahas bab dari Bank Lembaga Keuangan tentang sumber dana bank. Sumber dana bank ini kalau kita melihat kepada neraca perbankan, neraca bank itu ada di posisi pasipa. Jadi neraca bank ini terdiri dari sisi aktiva dan sisi pasipa. Sisi aktiva terdiri dari sisi lending atau sumber yang memberikan penghasilan, sedangkan di sisi pasipa adalah sisi funding, adalah sumber yang memberikan beban atau biaya, tapi merupakan sumber pendanaan. Nah, akan lebih jelasnya nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan ke depan tentang bagaimana ALMA, Asset Liabilities Management. Pada kesempatan ini saya akan bahas secara tuntas dan gamblang tentang sumber dana bank, atau dalam istilah perbankan adalah funding. Sumber dana bank itu terdiri dari 3. Ada dana pihak ke-1, ada dana pihak kedua, dan ada dana pihak ketiga. Siapa saja pemilik dana pihak ke-1? Yaitu 1 adalah terdiri dari modal disetor. Dana pihak ke-1 itu artinya dana pihak pemilik atau investor. Ini terdiri dari modal disetor yang sumber dananya dari para pemilik atau dari investor. Biasanya dalam bentuk saham. Nah, di dalam saham tersebut nanti ada agio saham, ada disagio saham. Apa itu agio saham, apa itu disagio saham. Nah, kita akan bahas secara detail satu persatu dari komponen dana pihak ke-1 dulu. Yang pertama sumbernya adalah modal disetor. Modal disetor ini terdiri dari saham-saham dari para pemilik bank. Bisa saham dalam bentuk uang tunai atau dalam penempatan. Biasanya akan diterbitkan lembaran-lembarannya sebagai kepemilikan perusahaan. Apakah itu agio saham? Agio saham adalah nilai selisih lebih dari harga jual saham. Dan sebaliknya juga disagio, nilai selisih kurang daripada saham yang dibeli. Nanti bagaimana ada capital gain dan capital loss. Capital gain itu adalah keuntungan dari saham, capital loss itu adalah kerugian dari saham. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan urut satu persatu pada ada acara pertemuan-pertemuan tatap muka. Karena kita akan jelaskan bagaimana saham, bagaimana obligasi, dan seterusnya. Sumber dana yang kedua dari modal, dari dana pihak ke-1. Nah, ini kita akan urai dulu. Apa itu modal disetor? Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Pada umumnya digunakan untuk menyediakan sarana perkantoran atau sarana peralatan kantor di sini. Yang kedua agio saham. Nah, ini barusan yang saya sampaikan. Agio saham itu adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan nilai nominal saham. Jadi nanti kalau sahamnya dijual, misalnya beli saham harganya Rp600 per lembar. Pada saat dijual 1.200, itu ada agio saham berarti. Dari 1.200 dikurangi 600, itu nilai agio sahamnya. Atau secara ekonominya itu adalah capital gain-nya.
Cadangan-cadangan. Cadangan-cadangan di sini apabila perusahaan sudah berjalan akan memperoleh laba, disisihkan dari laba bank atau laba perusahaan yang disahkan oleh rapat umum pemegang saham. Biasanya cadangan itu dalam bentuk cadangan modal, cadangan umum, dan cadangan tujuan. Biasanya seperti itu. Tujuan di sini tujuan untuk penggunaan pengembangan atau ekspansi perusahaan. Di samping itu juga untuk menutupi kemungkinan timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh rapat umum pemegang saham untuk dibagikan sebagai dividen, tetapi dimasukkan kembali dalam komponen modal, nanti berbentuk saham untuk operasional bank, artinya menambah likuiditas bank. Begitu pentingnya proporsi dana sendiri sebagaimana ketentuan tentang Capital Adequacy Ratio atau CAR, yaitu perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko, ATMR. Apabila CAR suatu bank rendah, maka kemampuan bank untuk bertahan rendah, karena modal akan cepat habis untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank akan meragukan atau kurang memberikan kepercayaan. Dana pihak kedua. Dana pihak kedua ini yang pertama terdiri dari interbank call money. Ini merupakan pinjaman antar bank dengan jangka waktu sangat pendek. Biasanya dipergunakan saat bank membutuhkan atau harus mengalihkan kelebihan dana jangka pendeknya. Bersifat sementara, dipergunakan untuk menutup misalnya ada bank yang kalah clearing, agar tidak terkena sanksi oleh Bank Indonesia akibat kekurangan likuiditas. Tingkat suku bunganya tergantung kondisi dana di pasar uang. Jangka waktu biasanya 1 hingga 7 hari atau disebut one day call money. Yang kedua adalah pinjaman antar bank yang merupakan pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam rangka pengembangan atau ekspansi usaha. Yang ketiga adalah kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), merupakan fasilitas kredit dari Bank Indonesia terutama kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas karena kalah clearing atau RAS atau penarikan dana oleh nasabah suatu bank secara besar-besaran. Bukan RAS mobil di sini ya, tapi penarikan dana secara besar-besaran. Karena Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai the lender of the last resort. Namun saat ini sudah tidak ada lagi fasilitas kredit semacam ini. Terakhir adalah Bank Senturi. Jadi yang peroleh kredit PLBI ini adalah Senturi yang terakhir. Yang D adalah fasilitas diskonto Bank Indonesia, merupakan penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes atau aksep atau wesel yang diterbitkan oleh bank umum atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto merupakan upaya terakhir bantuan bank sentral sebagai the lender of the last resort. Meliputi fasilitas diskonto 1, yaitu fasilitas pinjaman untuk memperlancar likuiditas harian dengan jaminan secure discount window. Di antaranya adalah SBI, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang yang diendos oleh bank lain atau obligasi, atau surat berharga pasar modal yang diterbitkan melalui pasar modal dan jangka waktu maksimal 4 hari. Fasilitas diskonto kedua yaitu fasilitas kredit yang diberikan dalam rangka menanggulangi kesulitan dana karena rencana tidak sesuai dengan realisasi atau adanya mismatch di bank tersebut. Karena penurunan dana pihak ketiga tidak memerlukan agunan, tetapi wajib menerbitkan promes, wesel atau aksep dengan jangka waktu maksimal 150 hari. Dengan maksimal dana 3% dari total DPK atau dana pihak kedua.
Dana pihak ketiga ya dalam rupiah, bukan dalam US dollar. Jadi fasilitas diskonto 2 ini adalah fasilitas kredit sifatnya. Harus tanpa agunan tapi wajib menerbitkan promes. Untuk jangka waktu 150 hari dengan maksimal pendanaan 3% dari total DPK. Nanti DPK-nya kita lihat yang ada di sebelah Pasipa Bank. Di situ ada DPK. Yang selanjutnya adalah obligasi atau bond. Adalah surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan. Jangka waktu obligasi ditetapkan disertai dengan pemberian imbal bunga atau kupon. Perusahaan penerbit obligasi harus mengembalikan pinjaman pokok beserta kuponnya atau bunganya yang telah disepakati. Obligasi atau bond adalah bukti utang dari emiten yang dijamin dengan agunan berupa harta kekayaan milik emiten dan atau pihak ketiga dari emiten dan atau oleh penanggung yang menanggung janji pembayaran bunga serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi. Biasanya obligasi ini jangka waktunya 5 sampai 10 tahun. Ini minimalnya 3 tahun. Jenis obligasinya banyak sekali. Ada fixed income securities terdiri dari government bond seperti T-bill atau Treasury bill, US Treasury note, dan US Treasury bond. Adalah sekuritas pemerintah digunakan untuk pendanaan pemerintah. Pembayaran kuponnya bersifat semi-annual. Yang kedua adalah equity income securities, meliputi obligasi pihak swasta. Karakteristik dari obligasi. 1. Nilai obligasi dengan jelas dinyatakan jumlah yang dibutuhkan, dikenal dengan istilah jumlah emisi obligasi. Jangka waktu obligasi pada umumnya antara 1 sampai 10 tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi, maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggap risikonya kecil. Prinsipal atau coupon rate adalah sejumlah uang yang disetujui oleh penerbit obligasi agar dibayarkan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Biasanya berhubungan dengan redeem point value, redemption value, maturity value, par value, or fish value. Itu biasanya berkaitan. Coupon rate disebut nominal rate, yaitu tingkat suku bunga atau kupon yang disetujui penerbit untuk dibayar kepada pemegang obligasi setiap tahun. Tingkat persentase kupon dikali nilai prinsipal obligasi menghasilkan besarnya kupon. Contoh, obligasi dengan tingkat kupon rate sebesar 8% PA atau 8% per tahun. Nilai par sebesar 1.000 US dollar. Akan membayar bunga per tahun sebesar 80 US dollar. Jadi seperti itu cara perhitungannya. Nah, selanjutnya mungkin nanti banyak hitungan-hitungan. Saya berharap mahasiswa segera memiliki bukunya karena yang disajikan dalam persentase ini adalah hanya bagian terkecil dari buku atau e-book yang saya terbitkan. Jadi untuk memahami lebih detail, memahami lebih paham yang lebih jelas, lebih fokus adalah dengan memiliki bukunya. Karena yang disampaikan ini hanya bagian-bagian terkecilnya saja. Hal-hal yang penting saya ambil, nanti ada contoh, cara penyelesaian dan lain sebagainya, ada di buku. Kewajiban pembayaran kupon obligasi oleh perusahaan penerbit dilakukan secara berkala, sesuai dengan kesepakatan. Bisa bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Jenis obligasi pemerintah. Callable bond itu dibeli kembali oleh penerbit pada harga tertentu di masa yang akan datang. Ini seperti repos ya, jadi kewajiban sesuai kesepakatan harus membeli tapi untuk dijual kembali atau menjual untuk membeli kembali. Ada repos biasanya. Yang kedua Federal Agency Bond, yang ketiga Municipal Bond, diterbitkan oleh pemerintah untuk mendanai highway atau kebutuhan jangka panjang yang sifatnya segera, kebutuhannya sangat tinggi. Ada sistem pencairan, pendidikan, dan capital project. Ini untuk proyek-proyek kapital di sini dibutuhkannya. Ada tipe multiple bond. Jadi sini ada general obligation bond
dan revenue bond. Ini obligasi-obligasi ini biasa umum di dalam industri keuangan. Corporate bond adalah sekuritas yang mencerminkan janji dari perusahaan yang menerbitkan bond untuk memberikan sejumlah pembayaran berupa pembayaran kupon dan pokok pinjaman kepada pemilik obligasi selama jangka waktu tertentu. Perusahaan yang menerbitkan obligasi disebut debitur, sedangkan investor yang membeli obligasi disebut kreditur. Ini sesuai dengan Timothy and Joseph nomor 408, halaman 408. Jenis corporate bond. 1. Secure bond adalah obligasi yang penerbitannya dijamin oleh sejumlah aset. Yang kedua, mortgage bond, ini biasanya untuk KPR ya, adalah obligasi yang dijamin oleh aset real, bukan dalam bentuk finansial. Jadi biasanya KPR ini atau properti. Yang ketiga, unsecured bond atau debentures adalah obligasi yang penerbitannya tidak memiliki jaminan. Karena unsecured di sini berarti tidak memiliki jaminan. Pembayaran sangat bergantung pada kemampuan dari perusahaan penerbit ya. Kemauan daripada perusahaan penerbit. Jadi pembayarannya sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan dari perusahaan penerbit untuk memberikan kupon atau bunga yang dijanjikan dan membayar pokok pinjaman sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yang keempat, jika terjadi gagal bayar atau wan prestasi, maka pemegang obligasi akan menjadi unsecured creditors investor. Akan menjadi unsecured creditor. Investor tidak memiliki hak atas harta perusahaan. Yang kelima adalah convertible bond, adalah jenis obligasi yang memiliki kekhususan, dapat dikonversi ketika terdapat keputusan pemilik obligasi menjadi sejumlah sekuritas lain yang diterbitkan oleh perusahaan yang sama. Biasanya sekuritas adalah common stock atau persediaan ya, surat berharga biasanya. Yang keenam, variable rate adalah obligasi yang memberikan pembayaran kupon bervariasi mengikuti frekuensi bunga yang berlaku di pasar atau market rate index. Ini biasanya tergantung pada perkembangan tingkat suku bunga di pasar uang atau di pasar modal. Payable bond adalah obligasi yang dapat dicairkan sebelum jatuh tempo sesuai dengan keputusan dari pemilik obligasi. Junk bond adalah high yield bond adalah obligasi yang memiliki peringkat di bawah investment grade. Disebut junk karena obligasi ini lebih berisiko dari obligasi yang berkategori investment grade. Yang kesembilan, international bond adalah obligasi yang dijual di negara lain. Dapat diperdagangkan dalam satuan mata uang negara lain atau obligasi diperdagangkan di negara lain dalam mata uang perusahaan. Penerbit biasanya disebut Eurobonds. 10. Super long term bond adalah obligasi yang memiliki masa jatuh tempo lebih lama besar atau sama dengan 100 tahun. Ini jarang di Indonesia, jarang. Yang selanjutnya untuk dana pihak kedua ini adalah SBPU atau surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah surat berharga yang diterbitkan dan ditandatangani oleh nasabah, pada umumnya dilakukan sebagai jaminan atas pelunasan hutang kepada bank. Diperdagangkan di pasar uang, selanjutnya disebut SBPU dan diterima dari nasabah sebagai jaminan pelunasan, selanjutnya menjadi aset bank. Mekanisme perdagangan SBPU di pasar uang sebagai berikut. A. Antara bank komersial dengan lembaga keuangan bukan bank. B. Antar bank komersial dengan Bank Indonesia. C. Masyarakat umum selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan bank komersial. Dan yang paling sering dilakukan adalah bank umum komersial dengan Bank Indonesia. Di Indonesia seperti itu. Perdagangan SBPU dengan Bank Indonesia dilakukan secara lelang dengan sistem diskonto.
atau pengurang ya, diskonto itu ada diskon. SBPU yang diperdagangkan adalah satu, surat sanggup atau surat aksep atau promes berupa surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk membiayai kegiatan tertentu. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank. Yang kedua, surat wesel. Surat wesel yang ditarik oleh suatu bank dan diaksep oleh bank lain dalam rangka transaksi tertentu, penarik atau tertarik adalah nasabah bank atau nasabah lembaga keuangan bukan bank. Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diaksep oleh bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan usahanya. Khusus untuk perdagangan SBPU harus berjangka waktu pendek minimal 30 hari dan bernilai nominal minimal 25 juta. Selanjutnya berkelipatan 5 juta dengan maksimum 10 miliar. Perdagangan SBPU harus memerhatikan hak dan kewajiban penjual atau pembeli. Sehingga ketika perdagangan dimulai harus ditegaskan menggunakan A. Transaksi outright atau repurchase agreement atau repo. Transaksi outright adalah transaksi jual beli SBPU atas dasar sisa jatuh waktu. Sisa jatuh waktu SBPU bersangkutan. Sedangkan transaksi repurchase agreement atau repo adalah transaksi perdagangan SBPU yang mensyaratkan penjual membeli kembali SBPU sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Jadi di repo itu ada kewajiban. Jika menjual, wajib membeli kembali, atau membeli, wajib menjual kembali. Itulah yang dinamakan repos di dalam transaksi keuangan. Penyelesaian transaksi diperhitungkan dengan nilai tunai SBPU sebagai berikut. Nilai tunai sama dengan nilai nominal kali 360 dibagi 360, ditambah tingkat diskonto dan jangka waktu. Perlakuan akuntansi perbankan tentang SBPU yang diterbitkan dicatat pada saat penerbitan, penjualan, dan pelunasan. Nah, ini ada hitung-hitungannya, makanya saudara segera miliki bukunya. Karena banyak cara hitungannya, ada cara penyelesaian dan sebagainya. Pada waktu penerbitan SBPU, bank baru mendapat surat pengakuan utang dari nasabah atau bank lainnya. Selanjutnya, menjadi aset bank dan sewaktu-waktu dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Sebagai aset bank, maka bank akan mencatat sebesar harga nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban nasabah kepada bank. Contoh, nasabah melunasi pinjaman kepada bank dengan wesel, maka wesel tersebut harus sebesar nilai kewajiban pelunasan. Nilai kewajiban nasabah ditulis sebagai nilai nominal di lembar surat berharga. Surat berharga yang diterima dari nasabah atau masyarakat atau bank lain akan menjadi sumber dana bagi bank bila dijual di pasar uang. Penjualan surat berharga akan diterima sebesar harga jualnya atau nilai tunai. Selisih nilai tunai dengan nilai nominal dicatat sebagai diskonto. Surat berharga pasar uang. Jadi diskonto dari SBPU yang belum diamortisasi. Nanti ada contoh-contoh perhitungannya. Di pihak lain, harus mengkredit rekening surat berharga yang diterbitkan, diposisikan sebagai hutang. Sedangkan diskonto yang telah diperhitungkan harus diamortisasi setiap akhir bulan atau harus disusutkan. Sehingga SBPU jatuh tempo serta dikenakan pajak. Perhatikan contoh berikut, ini ada hitung-hitungannya. Tolong jadi perhatian. Misalnya, awal September 2020, seorang nasabah Bank ABC mempunyai pinjaman kepada bank sebesar 100 juta. Pinjaman telah diangsur sampai Februari 2021 sebesar 15.700 dengan perincian angsuran pokok 12 juta dan angsuran bunga 3.700.000. Setelah mengangsur, ternyata nasabah tidak lancar dalam melunasi kreditnya. Sehingga nasabah dengan etikat baik membuat surat sanggup untuk melunasi sisa kreditnya beserta tunggakan bunga yang telah mencapai 4.800.000.
Bunga promes sebesar 18% PA atau per tahun, berjangka waktu 90 hari. Penerbitan surat berharga terhitung tanggal 1 Mei 2021. Tanggal 31 Mei, bank akan menjual SBPU ke Bank Indonesia dengan diskonto 16%. Hasil penjualan SBPU langsung diterbitkan masuk rekening giro di Bank Indonesia milik Bank ABC dengan cara menghitung nilai nominal SBPU. Pencatatan penerbitan promes atau SBPU pada tanggal 1 Mei adalah sebagai berikut. Nah, plafon kredit untuk nasabah 100 juta, pembayaran angsuran 12 juta, outstanding atau sisa kreditnya 88 juta. Tunggakan bunganya 4.800.000, nilai tagihan bank terhadap nasabah, artinya nasabah punya utang pada bank 92.800.000. Bunga promes diperhitungkan 18%, berarti 92.800 kali 18% kali 90 dibagi 360. Jumlahnya 4.176. Jadi total SBPU yang diterbitkan adalah 96.976.000 dari total 100 juta. Perlakuan akuntansi. Tanggal 1 Mei, debitnya adalah surat berharga diterbitkan 96.976. Kreditnya adalah kredit yang diberikan 88 juta, pendapatan bunga 4.800.000 dan bunga SBPU 4176. Bunga SBPU yang diterima harus diamortisasi. Bunga SBPU yang diterima di muka harus diamortisasi setiap akhir bulan dengan pencatatan amortisasi sebagai berikut. Pada tanggal 31 Mei, debitnya bunga SBPU diterima di muka 1392, yaitu 4176 dibagi 3 karena 90 hari. Kreditnya adalah pendapatan bunga 1183200, yaitu 85% kali 1392. Kreditnya adalah untuk pajak karena pajaknya 15%. Jadi 1392 itu terdiri dari pendapatan bunga dan utang pajak. Pajaknya 15%, jadi pendapatan bunganya 85%. Tanggal 30 Juni, tanggal 30 Juni, tanggal 31 Juli ya. Debitnya adalah bunga diterima 1392, kredit adalah pendapatan bunga. Ini totalnya harus sama debit kreditnya. Jadi surat berharga promes yang dikuasai bank selanjutnya dijual pada tanggal 31 Mei 2021 oleh Bank ABC ke Bank Indonesia dengan diskonto 16%. Untuk mencatat penjualan SBPU tersebut menentukan harga tunai dan besarnya diskonto dalam rupiah. Nilai nominal SBPU-nya 96.976, harga tunainya berarti 96.976 kali 360 dibagi 360 ditambah 16% kali 60 karena sisanya tinggal 2 bulan. Sama dengan 94.954.143. Diskontonya berarti 96.976 dikurangi 94.457.143 adalah Rp2.518.857. Itu adalah diskonto yang diterima. Pencatatan jurnal transaksi SBPU. Ini di banknya ya. Debit Giro Bank Indonesia 94, diskontonya 25 sekian. Kredit berarti SBPU adalah 96.976. Diskonto sebesar 2518857 adalah untuk 60 hari atau 2 bulan. Maka bank melakukan amortisasi pada akhir bulan kedua dan ketiga. Jadi 30 Juni mengamortisasi 1 bulan, akhir bulan Juli 1 bulan. Pada tanggal 31 Mei, Bank ABC di samping melakukan amortisasi diskonto SBPU, juga membukukan pelunasan SBPU yang dijual ke Bank Indonesia atas beban Giro BI yang dimiliki Bank ABC sebesar 96.976 karena SBPU telah jatuh tempo. Pelunasan SBPU ke Bank Indonesia tidak lepas dari realisasi kesanggupan atau akseptasi nasabah debitur yang melunasi promes yang diterbitkan kepada Bank ABC. Untuk itu, pada tanggal 31 Juli 2001, Bank ABC juga mencatat pelunasan
dari nasabahnya sebagai berikut. Debitnya kas 9676, kreditnya surat berharga diterbitkan. Dengan melakukan transaksi di pasar uang, sebenarnya Bank ABC telah memperoleh keuntungan berupa pendapatan bunga bersih sebagai berikut. Perhitungan pendapatan bunga bersih surat berharga pasar uang seperti ini. Pendapatan bunga surat berharga dari nasabah 4176, pajak 15% berarti 626, pendapatan bunga setelah pajak 3549, biaya bunga SBPU dibayar ke Bank Indonesia 2518. Jadi pendapatan bersih bank adalah 1.030.743. Nah, ini hitung-hitungan ini akan menjadi bahan saudara nanti pada saat UTS. Tolong ini diperhatikan. Sekarang masuk ke dana pihak ketiga atau simpanan masyarakat. Simpanan masyarakat ini terdiri dari 3. Yang tradisional itu ada giro, ada tabungan, dan ada deposito berjangka. Nah, kita akan ulas satu persatu. Giro. Giro adalah simpanan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Penarikannya menggunakan cek, biliet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Sarana yang digunakan untuk penarikan secara tunai, sarana yang digunakannya adalah cek atau cekwe. Sedangkan transaksi pemindah bukuan, sarana yang digunakan adalah biliet giro atau BG. Atau dengan cek, sehingga pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan atau buku biliet giro. Jasa giro adalah suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atau pemegang rekening giro atas sejumlah saldo yang mengendap walaupun lebih kecil jika dibanding dengan suku bunga tabungan atau deposito berjangka. Sarana penarikan atau pencairan dana yang digunakan dalam transaksi rekening giro diantaranya cek. Kita akan bahas cek. Cek adalah perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahan atas beban rekening penarik cek berupa lembaran kertas yang berisi perintah tertulis dari orang lain yang ditunjuk. Contoh lembaran cek. Nah, ini contoh lembaran ceknya. Ada karakteristik cek, ada 6 poin. 1, harus ada nama cek. Di sini ada nama ceknya. Harus termuat dalam teks. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Di situ ada perintah atas penyerahan cek ini bayarlah kepada. Nama pihak yang harus membayar, artinya bank di sini Bank BTNI. Penunjukan tempat di mana pembayaran harus dilakukan, di situ ada tanggalnya, ada cabangnya. Pernyataan